Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini, kalau biasanya kita mempelajari tafsir juz amma, maka sementara kita membahas materi yang sifatnya aktual. InsyaAllah pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini kita akan bahas terkait dengan bulan Muharram, di mana kita berada di bulan Muharram ini. Jemaah sekalian, bahwa Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan suci. Jadi dalam Islam ada 4 bulan suci, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan ini dalam setahun itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Ya. Dzalikad dinul qayyim, inilah ajaran agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan itu, terutama pada 4 bulan haram atau 4 bulan suci. 4 bulan suci atau 4 bulan haram di sini adalah berdasarkan dalam hadis riwayat Bukhari adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan suci. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki waktu yang Dia muliakan, dan agar manusia juga memuliakan, juga punya tempat yang Dia muliakan, ya, agar manusia juga memuliakan. Waktu tersebut adalah 4 bulan haram atau 4 bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan tempat yang suci adalah Haramain, ya, tanah suci Makkah dan Madinah. Inilah tempat suci. Sedangkan yang tadi waktu suci. Karena disebut haram artinya suci, maksud haram di sini suci, ya, maka hendaknya kita tidak menodai kemuliaannya dengan melakukan berbagai macam pelanggaran. Makanya di masa jahiliyah, ya, 4 bulan haram ini udah haram yang namanya terjadi peperangan. Mereka harus menghentikan, ya, ketika sudah memasuki 4 bulan haram, ya. Dan nama-namanya pun Allah Subhanahu wa ta'ala kasih nama dengan nama-nama yang di sana mengisyaratkan agar mereka jaga kemuliaan bulan ini. Dari mulai Dzulqa'dah, artinya adalah bulan yang di situ mereka harus berhenti dari
melakukan peperangan ketika terjadi, ya. Untuk apa? Persiapan agar manusia mempersiapkan diri melakukan ibadah haji. Maka disebut dengan bulan Dzulhijjah. Bulan di sana manusia melakukan ibadah haji. Agar manusia yang mengadakan perjalanan dari tempat yang jauh, mereka aman di perjalanan sampai ke Baitullah. Nggak ada yang ganggu, nggak ada yang zalimi, nggak ada yang ngebegal. Ya, maka manusia aman dengan adanya bulan Dzulqa'dah, ya. Dan mereka menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Nah, karena mereka selesai menunaikan ibadah haji, mereka harus kembali ke kampung halamannya, maka Allah adakan bulan Muharram, yang artinya bulan yang sangat diharamkan, ya, yang lebih ditekankan lagi keharamannya, terjadi peperangan di bulan tersebut. Maka manusia pulang dari haji dalam keadaan aman, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang membegal mereka, ya. Dan nanti ada yang namanya bulan Rajab, ya, juga termasuk bulan haram, ya, termasuk bulan suci. Dzalika dinul qayyim, kata Allah. Inilah ajaran agama yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, ya, sejak dahulu, ya, kepada para nabi, ya, dan kepada umatnya, ya, dan seterusnya sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penanggalan Islam, ya, penanggalan Islam dimulai dari bulan Muharram, ya. Sebelumnya awal, yakni dimulai dengan bulan Muharram ini terjadi pada masa khilafah atau kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau 12 bulan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Akan tapi dalam kalender Hijriyah, ya, bulan yang pertama ini ketika itu belum ditentukan. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menentukan dan juga menjadikan kalender Hijriyah sebagai kalender kaum muslimin, tidak merujuk kepada kalender Masehi, ya. Kalender Hijriyah sesuai dengan namanya Hijriyah, hijrah, merujuk kepada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan di bulan Muharram, di bulan Muharram. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menjadikan kalender Hijriyah ini sebagai patokan kalender kaum muslimin, ya, karena ajaran-ajaran Islam merujuk kepada kalender Hijriyah waktu-waktunya, ya. Kita tahu ada syariat, misalnya puasa Ramadan kepada kalender Hijriyah, puasa Syawal kepada kalender Hijriyah, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dalam setiap bulan kepada kalender Hijriyah, tidak kepada kalender Masehi, ya. Maka kita seharusnya mengutamakan kalender Hijriyah. Dan kalau kita beli kalender, jangan sampai kalender yang tidak memuat kalender Hijriyah, ya. Kenapa? Agar tidak terlewatkan bagi kita amalan-amalan yang memang bergantung kepada waktu-waktu yang di kalender Hijriyah. Kalau kita tidak memiliki kalender Hijriyah, maka khawatirnya banyak kelewat. Ya, di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita tidak memiliki kalender Hijriyah, kelewat. Termasuk di bulan Muharram ini, ya, ada puasa juga yang nanti insya Allah kita akan bahas, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, yang kalau kita tidak memiliki kalender Hijriyah, kita tidak tahu kapan. Dari sini pentingnya kita memiliki kalender Hijriyah. Ya, kalau kita beli kalender, cari yang muat kalender Hijriyah juga. Kalau nggak punya kalender Hijriyah, ya, maka alhamdulillah di zaman sekarang, ya, difasilitasi dengan berbagai macam pelengkap, ya, di HP kita misalnya.
Kita cari di Play Store, ketik kalender Hijriah, langsung banyak pilihan aplikasi. Maka kita install ya, supaya kalau kita ingin tahu sekarang tanggal berapa kalender Hijriah, kita tinggal tengok saja, langsung terlihat, oh sekarang tanggal 5 misalnya, bulan Muharram ya. Jadi kita tahu, oh sebentar lagi kita akan puasa Muharram nih. Nah seperti ini kita install, minimal itu ya. Di bulan Muharram ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada amalan puasa yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa di bulan Muharram ini puasa yang sangat-sangat utama, bahkan merupakan puasa sunnah yang sangat utama atau paling utama ya. Jadi setelah puasa Ramadan, puasa yang paling utama ya adalah puasa di bulan Muharram. Puasa Ramadan wajib, puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Muharram ternyata. Kata Nabi SAW, wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Dan puasa yang paling utama ya, setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Bulan Muharram juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bulan Allah. Inilah yang sahih. Ada riwayat yang berbunyi Rajab syahrullah, wa Ramadan wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ada riwayat seperti itu, cuma hadisnya tidak sahih. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Cuma tidak sahih. Yang sahih adalah ini hadisnya riwayat Muslim, yang berbunyi wa afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Jadi bulan Allah adalah bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram ini. Apa yang dimaksud dengan bulan Allah? Maksudnya adalah perlu kita ketahui semua bulan punya Allah, milik Allah. Ya, tetapi ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, menunjukkan kelebihan ya sesuatu ini. Saat bulan Muharram disandarkan kepada Allah, bulan Allah, maka menunjukkan kelebihan bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain. Sama seperti ketika Ka'bah disebut dengan apa? Baitullah, rumah Allah, menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Sehingga sholat di sana di Masjidil Haram melebihi sholat di masjid-masjid yang lain sampai 100.000 kali sholat. Ya. Maka demikian pula ketika bulan Muharram disebut bulan Allah, menunjukkan kelebihan bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana tadi Ka'bah disebut dengan Baitullah, menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain, meskipun semua masjid milik Allah. Gitu. Nah ini terkait juga dengan bulan Muharram ini. Ternyata bulan yang sangat utama, sehingga berpuasa pada bulan ini pun memiliki keutamaan melebihi puasa-puasa sunnah yang lain. Ya. Kemudian bagaimanakah atau seperti apa sejarah tentang syariat puasa Muharram? Ya. Sebelum saya sampaikan ke sejarahnya, bahwa puasa Muharram ini ya tentu tidak setiap harinya, ya, bahkan hanya pada hari tertentu, yaitu 9 dan 10. Sejarah terkait dengan puasa Muharram ini begini. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ketika itu ada orang-orang Yahudi, ada 3 kelompok Yahudi. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Bani Nadir. Mereka tinggal di Madinah. Sebelum di dekat Palestina, di Israel sekarang ini, mereka dulu di zaman Nabi SAW tinggal di Madinah.
hingga kemudian mereka diusir dari Madinah karena mereka sering melanggar perjanjian. Nah, saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi pada puasa pada hari Asyura 10 Muharram, ya, pada hari Asyura. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka sebab mereka berpuasa. Kata mereka, "Hada yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hada yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Maka kemudian Nabi Musa pun berpuasa sebagai tanda syukur. Fasamahu Musa. Maka kata Nabi SAW, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Ya, fasamah. Maka Nabi kita Muhammad SAW kemudian berpuasa. Wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa ketika itu. Dan saat ini puasa Muharram tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura hukumnya wajib, karena beliau memerintahkan untuk berpuasa dan menyuruh seorang untuk mengumumkan kepada beberapa daerah ya di Madinah ya untuk menyuruh penduduknya pada berpuasa. Ya. Inilah puasa pertama dalam Islam dan ketika ini hukumnya wajib. Ya, ketika ini hukumnya wajib dan ini pada tahun pertama Hijriyah ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya. Pada tahun berikutnya, tahun kedua, di bulan Sya'ban turunlah kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, yakni puasa Ramadan sebagaimana diterangkan di ayat setelahnya. Sebagaimana puasa juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka setelah turun kewajiban puasa Ramadan yang sebulan penuh, maka diangkatlah kewajiban puasa Muharram. Akan tetapi kesunahannya, yakni puasa Asyura ini masih tetap disyariatkan, tapi hukumnya tidak wajib lagi, tetapi menjadi sunnah. Sehingga Nabi SAW kemudian berpuasa Muharram. Pada setiap tahunnya beliau berpuasa, setiap tahunnya beliau berpuasa terus. Ya, jadi yang pertama wajib, pada tahun kedua hukumnya sunnah. Baru di akhir hayat Nabi SAW, ya, saat beliau terus berpuasa di setiap tahunnya, ya, maka sebagian sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW, bukankah ini adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi? Ya, ada yaumun tu'adzimuhul yahud. Ya. Dan Nabi SAW tidak suka menyamai orang-orang Yahudi dan lebih senang menyelisihi mereka. Ya. Dan beliau menyetujui keluhan sebagian sahabat ini. Maka kata beliau, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi. Apabila tiba tahun berikutnya, ya, insyaallah kita akan tambahkan dengan tanggal 9-nya. Ya, jadi untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Akan tetapi sebelum tiba tahun berikutnya, Nabi kita Muhammad SAW keburu wafat sehingga beliau belum sempat melakukannya. Akan tetapi ini termasuk sunnah, karena sunnah itu ada 4. Ada sunnah qauliyah, sabda beliau. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan beliau. Ada sunnah takririyah, persetujuan beliau terhadap suatu tindakan amalan sahabat. Dan ada sunnah hamiyah, keinginan Nabi SAW, termasuk sunnah. Maka meskipun beliau belum sempat melakukannya, tetap disyariatkan sampai sekarang untuk melakukan puasa tanggal 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Ulama menerangkan bahwa puasa Asyura ini ada beberapa tingkatannya. Ya, tingkatan pertama adalah seorang berpuasa, ya, 9, 10, 11, ya, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Sirin, ya, silahkan
karena di bulan Muharram bulan yang utama. Kalau seorang berpuasa sampai 3 hari nggak jadi masalah. 9, 10, 11 ini tingkatan paling tingginya. Semakin banyak jumlah puasanya maka semakin lebih utama. Ya. Tingkatan yang kedua adalah tanggal 9 dan 10. Ya, 9 ya keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah 10 Asyuranya. Ya, di samping untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Tingkatan ketiga, kalau seseorang tidak atau lupa misalnya nggak berpuasa pada tanggal 9-nya, maka dia bisa tanggal 10 dan 11-nya. Agar tidak hanya tanggal 10 saja yang menyamai orang-orang Yahudi. Kalau misalnya dia kelupaan, ya tidak puasa pada tanggal 9-nya, maka bisa ditambahkan 10 dan 11. Dan tingkatan yang paling bawahnya adalah hanya tanggal 10-nya saja. Ya, hanya tanggal 10-nya saja. Nah, inilah urutannya. Paling utamanya 9, 10, 11, atau yang kedua 9, 10, yang ketiga 10, 11, yang keempat 10 saja. Gitu. Insya Allah kalau kita lihat kalender Hijriyah, tanggal 9 itu jatuh pada hari Kamis, ya, jatuh pada hari Kamis. Kemudian 10-nya jatuh pada hari Jumat. Jadi ya dari sekarang sudah persiapan. Nanti Rabunya misalnya malamnya sudah beli makanan buat makan sahur. Ya 9. Nah 10-nya hari Jumat, meskipun asalnya hari Jumat itu tidak boleh berpuasa kalau menyendirikan hanya hari Jumat saja. Tapi kali ini kita kan dengan ditambah dengan hari Kamisnya. Jadi bukan mengkhususkan hari Jumat. Kalau mengkhususkan hari Jumat nggak boleh. Termasuk juga mengkhususkan hari Sabtu juga nggak boleh. Ya, tapi kalau kita tidak mengkhususkan maka tidak mengapa. Karena kita menggandengkan dengan tanggal 9-nya. Di samping itu bukan karena Jumatnya, tapi karena bertepatan dengan hari Asyura atau 10 Muharram. Baik, apa keutamaan puasa Asyura? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yaum Asyura yukaffiru sanatal maudiyah. Puasa pada hari Asyura ini menghapuskan dosa tahun yang lalu, setahun. Ya, lumayan. 1 hari puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Ya, ini sangat menguntungkan sekali. Ya. Maka sayang kalau sampai kita tidak berpuasa. Kita tahu bahwa hari-hari kita penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti punya dosa. Ya. Kalau dosa-dosa ini kita tidak hapuskan, maka meskipun kecil bisa menjadi besar. Kata ulama, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Dosa tidaklah bisa dikatakan kecil kalau terus-menerus dikerjakan. Hari ini dikerjakan, besok lagi dikerjakan, besok lagi dikerjakan. Ustaz, saya perasaan nggak merasa melakukan dosa kecil, Ustaz. Dosa, ya kita nggak merasa. Emangnya kita misalnya nggak pernah lihat mungkin di HP tampilan-tampilan yang tidak pantas dilihat di tayangan televisi di luar rumah kita. Emangnya lisan kita nggak pernah mengucapkan mungkin kata-kata yang tidak atau yang mengandung dosa. Kadang-kadang lagi ngumpul sama teman kita gibahin gitu. Memangnya kita nggak pernah mungkin mengurangi hak orang lain. Banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Dosa tersebut ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Kalau tidak segera kita hapuskan, maka bisa numpuk banyak dan bisa menjebloskan kita ke jurang neraka. Ya. Dan dosa kalaupun kecil itu bisa menjadi besar karena 3 sebab. Yang pertama karena sering dilakukan. Ya, dosa kecil bisa menjadi besar karena 3 sebab. Pertama karena sering dilakukan. Yang kedua karena nganggap remeh, cuma dosa begini doang, itu jadi besar ini. Makanya dalam Abdullah bin Mas'ud menerangkan, orang munafik ketika melakukan kemaksiatan maka seakan-akan lalat menempel di hidungnya, remehin. Cuma dosa ini yang bikin jadi besar dosa.
Orang mukmin ya, ketika melakukan maksiat, dia seakan-akan berada di balik bukit. Khawatir kalau bukit itu runtuh menimpanya, takut. Ya, itu orang mukmin. Tapi orang munafik anggap remeh. Dan yang ketiga, dosa kecil bisa menjadi besar kalau terang-terangan melakukannya. Nggak punya rasa malu. Inilah yang menjadikan dosa kecil menjadi besar. Nah, dosa-dosa ini kalau kita tidak biarkan, bisa besar, ya, banyak, dan bisa membuat kita disiksa, ya, di kubur atau di akhirat. Maka segera kita hapuskan. Dengan apa? Dengan istighfar dan taubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Menyesal terhadap perbuatan itu dan berniat keras untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, meskipun kalau jatuh ya taubat lagi, istighfar lagi. Tetap Allah tetap membukakan pintu taubat selama matahari belum terbit dari barat. Jadi jangan udahlah sekalian aja saya terus melakukan maksiat karena susah saya menghindarinya. Terus istighfar, terus taubat. Karena Allah tetap membukakan pintu ampunan. Ya, dan Allah tahu keadaan kita yang lemah, yang mungkin punya niat keras tiba-tiba jatuh lagi untuk tidak melakukan, tiba-tiba jatuh lagi. Ya, maka istighfar dan taubat, ya, agar terhapuskan. Yang kedua adalah dengan mengiringi dengan amal soleh. Ya, makanya amal soleh harus tetap kita istiqomah lakukan. Sholat yang 5 waktu, sholat Jumat. Kata Nabi SAW, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtinibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa bulan Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini yang menghapuskan dosa-dosa juga. Termasuk puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa. Maka manfaatkan kesempatan emas ini agar tidak menumpuk dosa-dosa, ya, agar kalau kita meninggal dunia, ya, kuburan menjadi tempat istirahat kita tidak lagi disiksa, ya, karena belum tentu semua orang meninggal itu istirahat, ya, tergantung keadaannya ketika di dunia. Kalau hari-harinya penuh dengan maksiat, itu bukan istirahat dan dia bakal disiksa lagi, ya. Kalau seandainya setiap kita kalau meninggal dunia pasti istirahat nyaman, tentu kematian akan menjadi cita-cita banyak orang, ya. Nah, makanya itu orang-orang yang sampai nekat bunuh diri itu nganggap karena dengan mati selesai masalah dan dia bisa istirahat, sehingga ada yang mungkin jatuhkan diri dari tempat tinggi, dari hotel lantai berapa, atau dari tebing, atau dari tempat-tempat tinggi lainnya, karena nganggap apa? Ya, dengan dia mati dia bisa selesai dari masalah. Belum tentu, tergantung keadaan dia. Kalau hari-hari yang dipenuhi dengan dosa dan maksiat, apalagi bunuh diri itu dosa besar, maka dia nggak istirahat di situ, semakin menderita, ya. Dan kubur bukan jadi tempat istirahat. Kalau mau istirahat, ya, hapuskan dosa-dosanya. Dengan apa? Istighfar, taubat, kembali kepada Allah dan beramal soleh. Baru kubur menjadi tempat istirahatnya. Dan kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Tapi kalau hari-hari penuh dengan maksiat, apalagi maksiat besar, ya, seperti meninggalkan sholat, ini banyak nih, ya, saudara-saudara kita yang laki-lakinya meninggalkan sholat, ya, remaja, ya, banyak yang meninggalkan sholat juga. Padahal kalau kita lihat kan Nabi SAW menyuruh kita untuk nyuruh anak kita sholat dari sejak usia 7 tahun. Ketika sudah 10 tahun sampai boleh dipukul, saking pentingnya sholat buat mereka, ya. Tapi kita lihat banyak orang tua nggak peduli, membiarkan anaknya ninggalin sholat. Bahkan anaknya keluyuran sampai malam, bahkan sampai pagi pun bodoh amat. Sehingga gak usah jauh-jauh, sekitaran kita aja. Kita mau keluar ke arah Rawang-Kalong, tempat main game itu hampir sampai pagi. Kadang-kadang remaja pulang pas menjelang subuh. Ya, kadang-kadang saya kan taklim juga kemana gitu ya, sebelum subuh berangkat. Dia naik motor baru pulang, dari mana tahu, ya, nggak sholat.
Orang tuanya nggak tahu, nggak peduli sama sekali. Ya, nggak sayang sama anak kalau seperti ini. Ya, nggak sayang sama anak. Kalau dia sayang, tentu dia akan perintahkan anaknya sholat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Gitu ya. Bahkan kalau dia sayang, dia akan, kalaupun ada anak di rumah, dia akan bangunkan untuk sholat subuh. Ya, makanya ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang syekh. Ya, wahai syekh, anak saya susah banget dibangunin untuk sholat subuh. Ya, kalau sudah di kasur itu lengket banget, susah untuk dibangunkan. Dan kadang-kadang disangkanya kasihan kali orang tua, dia pulangnya agak malam, habis kerja, pulang kerja, ya, atau tidurnya agak larut malam. Saya kasihan. Sebenarnya membiarkan anak sampai kesiangan sholat subuhnya itu gak kasihan. Maka syekh itu mengatakan kepadanya, bagaimana kalau sekiranya rumah kamu kebakaran, sedangkan di dalam kamar itu ada anak kamu, apakah kamu biarkan dia berada di kasurnya? Kata ibu-ibu itu, enggak ya syekh, saya akan bangunkan. Kalau enggak bangun saya akan tarik, bahkan kalau perlu saya seret, saya akan seret. Kata syekh itu, seperti itulah kamu menyuruh anak untuk sholat. Ya, ini tanda sayang, gitu ya. Karena kalau kita biarkan, tidak kita bangunkan, sama saja membiarkan anak ini ya masuk ke dalam neraka. Ninggalin sholat itu Allah terangkan di dalam Al-Quran di surah Al-Muddathir, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu ketika di dunia tidak termasuk orang yang sholat. Nah sekarang banyak orang-orang ninggalin sholat, gitu ya. Nah, orang yang seperti ini dikubur bukan istirahat, dikubur malah lebih menderita lagi, ya, malah lebih sengsara lagi, ya, yang ninggalin sholat. Nah, di samping yang wanitanya sekarang banyak yang memamerkan aurat, ya, wanita yang memamerkan aurat. Ya, ini juga sama, dosa besar. Kata Nabi SAW, sinfani min ahli nar, dua kelompok yang termasuk penghuni neraka, lam arahuma, yang belum saya lihat dulu, tapi nanti bakal ada. Kata beliau, pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, orang yang bersamanya ada cambuk seperti ekor sapi, ya, beribu nabihan nas, yang dia gunakan untuk mencambuk manusia, memaksa, kejam, kalau nggak mau nurut maka dia cambuk. Ini calon penghuni neraka, golongan pertama. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Berpakaian sih berpakaian, cuma kaya nggak berpakaian. Maksudnya apa? Bisa karena transparan, tembus pandang, bisa karena ketat sehingga membentuk lekuk tubuh. Apalagi sudah begitu pakaiannya minim, ya, lebih parah lagi. Ya, dari mulai dulu mungkin cuma setengah betis, naik sampai selutut, naik setengah paha, sekarang lebih di atas itu. Ini maksud yang besar ini, yang menjadikan orang disiksa, dikubur dan di neraka. Ini kasihan kadang-kadang kita melihat kondisi seperti ini, ya. Padahal kan kematian tidak melihat orang yang dijemput, tidak harus tua, yang muda pun bisa, dan tidak harus sakit, yang sehat pun sama. Apa mereka nggak takut gitu kalau datang kepadanya tiba-tiba kematian? Sedangkan mereka dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan ninggalin sholat, wanitanya dalam keadaan memamerkan aurat, ya. Apa nggak takut seperti ini gitu ya? Di samping ini yang membuat juga masyarakat jadi rusak. Kalau seorang sudah ninggalin sholat, nggak dapat bimbingan, karena nggak pernah minta lagi hidayah kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau wanita sudah seperti ini, banyak, kata Nabi SAW, ma'ilah, dirinya menyimpang, mumilat, membuat lingkungan jadi menyimpang juga, rusak lingkungan. Ya, kalau sudah banyak yang seperti ini, lingkungan rusak, maka ya kita tidak lagi mendapatkan keberkahan dari langit.
Ya. Dan karena yang naik menghadap Allah adalah kemaksiatan, maka yang turun bukan rahmat, tetapi musibah. Bisa lagi musibah Allah tampakkan lagi sebagai peringatan. Padahal kemarin-kemarin udah banyak musibah. Masa sih kita mau istilahnya didapetin musibah lagi? Ya. Dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu banyak caranya dan banyak bentuknya. Ya. Kata Allah, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Allah bisa ngasih musibah dari atas langit dengan mungkin hujan yang tidak kunjung henti membuat kebanjiran, atau dengan angin yang kencang, angin puting beliung misalnya, yang membuat rusak berbagai macam fasilitas. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki, ya, menjadikan tempat yang kita tempati longsor, gempa, ya. Au yalbisakum syi'a, atau menjadikan musuh berkuasa kembali terhadap kalian, kembali dijajah. Bisa, mudah bagi Allah memberikan musibah dengan berbagai macam cara. Kalau kita emang durhaka sama Allah, bermaksiat kepadanya, ya, kita dijajah lagi bisa. Ya. Kenyataan kita malah, ya, meskipun kita nanti mungkin pas Agustus, ya, orang-orang pada setelah merayakan kemerdekaan, merayakan kemerdekaan dengan cara kita masih terus di atas maksiat? Tidak, bahkan harusnya kita semakin kembali kepada Allah, bersyukur, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, agar nikmat ini tidak Allah cabut. Karena kalau kita bermaksiat, nikmat yang kita rasakan, nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, ini bisa Allah ganti dengan, ya, dijajah kembali dengan musibah dari atas langit atau dari bawah bumi, gitu. Ini karena maksiat. Ini kita khawatir kalau ada lagi maksiat, musibah lagi, gitu. Ya, maka perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita cuma mungkin hanya nasihat doang, karena kita tidak berkuasa. Nah, pihak yang berwenang harusnya mengingatkan. Jangan cuma perhatiannya hanya pembangunan dan pembangunan infrastruktur, kemudian hanya mengingatkan masalah lahiriah. Ya, di tempat-tempat umum diingatkan, ya, wajib memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian tidak melakukan obrolan dan lain sebagainya. Tapi tidak diingatkan masalah seperti ini, masalah, ya, wajib menutup aurat, ya, tidak berpakaian mini. Sekarang sudah banyak di tempat-tempat umum wanita-wanita dengan pakaian yang serba minim, ya, serba minim. Gitu. Ini harusnya diingatkan karena ini yang membuat musibah turun. Ya. Dan kalaupun kita sudah memperbaiki pembangunan, membangun berbagai macam fasilitas, ya, Allah mudah menghancurkannya. Allah apabila menghendaki sesuatu cuma cukup kun, hancur. Kalau kita, ya, malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga. Ya. Nah, maka jalan keluar, ya, dari itu semua agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kita tempati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita kembali kepada Allah, beriman, bertakwa, mengisi hari-hari kita dengan amal soleh. Dan kita juga membina bukan hanya diri tapi keluarga juga kita coba bina, arahkan, ya. Nah, itu termasuk kita ingatkan seperti pada bulan Muharram ini ada puasa, kita ajak berpuasa juga tanggal 9 dan 10, ya. Yang keutamanya tadi menghapuskan dosa setahun, supaya ringan melakukannya dengan tengok bulan Ramadan. Kemarin kita mampu selama 30 hari, kenapa ya cuma sehari kita nggak bisa? Yang kedua, lihat keutamaannya, menghapuskan dosa setahun. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah agar dimudahkan. Nah, inilah amalan yang disyariatkan pada bulan Muharram. Dan terakhir, ya, sebagai pelengkap, pada bulan Muharram ini ada dua kelompok yang menyimpang dalam menyambut bulan Muharram.
Yang pertama adalah kelompok yang menyerupai orang-orang Yahudi yang menjadikan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari raya. Mereka berhias pada hari itu, kemudian menampakkan syiar-syiar kemeriahan ya pada hari itu ya. Pokoknya mereka jadikan hari sebagai hari yang luar biasa, berbagi dan lain sebagainya ya. Jadikan hari raya lah. Kalau hari raya kayak gimana sih, seperti itu mereka jadikan. Yang pertama. Yang kedua adalah kelompok yang menjadikan hari Asyura ya sebagai hari kesedihan dan ratapan ya. Mereka meratap pada hari itu. Mereka menampar pipi, memukul dada, menjanggut rambut, kemudian menyakiti diri ya, seperti orang-orang Syiah. Mereka alasannya karena Al-Husain bin Ali terbunuh pada hari itu di Karbala ya. Tapi enggak dengan cara seperti itu. Kan meratap hukumnya haram dalam Islam ya, termasuk amalan jahiliyah dan sebagai menunjukkan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kita tidak seperti itu. Memang kita sedih dengan wafatnya Al-Husain bin Ali, tetapi dengan tidak meratap. Karena itu amalan jahiliyah. Misalnya nyakitin diri sampai pakai pisau ke kepala, kemudian mukul dada, kemudian melantunkan syair-syair kesedihan, samanya nggak ridho dengan ketetapan Allah. Ini juga menyimpang. Lalu apa amalan yang disyariatkan? Yaitu tadi puasa saja. 9 dan 10 kita berpuasa. Inilah yang disyariatkan pada bulan Muharram. Dan di bulan ini juga kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi SAW, bahwa orang yang hijrah itu, kalau dulu dari tempat yang penuh dengan kekafiran ya, syiar-syiar kekafiran, ke negeri Islam ya. Dari dulu Makkah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik, kemudian para Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah ya. Maka disyariatkan juga kalau kita berada di satu tempat, di sana syiar-syiar kekafiran ditampakkan. Kita nggak boleh sholat berjamaah, azan nggak boleh dikumandangkan, wajib pindah dari negeri tersebut ke negeri kaum muslimin ya, supaya kita dapat mengamalkan ajaran Islam secara sempurna. Dan termasuk hijrah juga adalah kita berhijrah dari apa yang dilarang Allah kepada apa yang diperintahkan. Wal muhajir man hajar ma nahallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hijrah juga hakikatnya adalah ketika dia berpindah, meninggalkan dari apa-apa yang Allah larang, menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ba'da subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Anda difahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.